seakan tiada jalan. Shalom Bapak Saudara, apa kabar? Pagi hari ini luar biasa ya. Dahsyat, puji Tuhan, kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry atau yang disingkat dengan TWC, senang sekali bisa ada di tempat ini, di Gereja Tuhan di GBI Pemancingan. Tadi perjalanan menuju ke sini cukup ini ya, menggembirakan. Kita sukacita kalau menemukan jalan-jalan yang sulit gitu ya, penuh tantangan. Tiba di sini wah sukacitanya tak terkatakan ya. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Pendeta Didi Mardianto, Bapak Gembala GBI Pemancingan dan Wakil Gembala, Bapak Wakil Gembala dan seluruh pengerja, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat di tempat ini. Sungguh sukacita kalau bisa ada di gereja Tuhan yang ya, seperti ini ya, karena kami sudah terbiasa pelayanan misi, pelayanan ke pelosok-pelosok. Jadi kalau melihat suasana kota yang gede-gede itu sudah bosan gitu ya. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini Bapak Saudara, saya ingin bertanya, berapa banyak Bapak Saudara di tempat ini yang pada pagi hari ini rindu mengalami hadirat Tuhan? Ya, puji Tuhan, saya belum bertanya siapa orang yang angkat tangan, sudah diangkat tangan ya. Rindu mengalami jamaah hadirat Tuhan yang membawa kepenuhan kasih dan kuasa Roh Kudus. Berapa banyak? Puji Tuhan, ini saya lihat banyak sekali yang angkat tangan. Berarti tidak hanya sekedar tadi waktu pujian penyembahan itu hadirat Tuhan terbuka, hadirat Allah turun atas gerejanya. Terlebih nanti saat pemberitaan firman Tuhan, Anda akan merasakan bagaimana Allah begitu mengasihi Anda. Oleh sebab itu, siapkan diri Anda Bapak Saudara, karena kalau hadirat Allah datang, kalau Roh Kudus datang untuk mengajar, maka iman kita ini akan dibangkitkan kembali. Hidup kita ini akan ditata ulang Bapak Saudara. Kenapa kok itu penting? Karena kalau kita datang tanpa punya pengharapan apapun dalam satu ibadah raya, ya kita pulang kondisinya sama seperti kita datang. Tapi kalau kita punya pengharapan yang kokoh terhadap Injil yang akan diberitakan nanti, dan di tengah-tengah kita sudah datang hadirat Allah, maka iman kita itu akan dibakar lebih lagi untuk mencintai Tuhan Yesus. Dan kita akan makin menyadari bahwa kita itu sudah hidup dalam kasih karunia Allah, tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Nah, itu saya nggak tahu di sini apa jemaat memahami arti kata karunia Allah. Nanti Bapak Saudara bisa lihat di khotbah di YouTube kami di TWC Ministry ya. Minggu lalu kami kupas dalam tentang kasih karunia Allah itu. Dan lebih lagi kita akan didorong oleh Roh Kudus untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Kita jadi ngerti panggilan Tuhan atas hidup kita itu apa, sehingga kita mau bekerja lebih keras, bekerja lebih giat bagi Tuhan. Nah, seringkali kalau ditanyakan kita bingung. Sudahkah Anda mengerti panggilan Tuhan atas hidupmu? Kita bingung Bapak Saudara. Apakah Anda mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu? Sejak Anda jadi orang percaya, kita juga nggak semuanya paham. Ya, jadi itu penting sekali. Dan TWC Ministry nanti akan membagikan sedikit kenang-kenangan ya. Mohon izin pada Bapak Gembala, ini penyekat Alkitab ya, sebagai souvenir saja. Kenapa kita desain penyekat Alkitab sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan buat jemaat di tempat ini? Supaya kalau Bapak Saudara memegang penyekat ini menjadi reminder, sebagai alat pengingat bahwa Alkitabnya yang selama ini disimpan di rumah, di laci, mungkin sudah keselip pemana, tolong dicari, dibersihkan dari debu-debunya, kemudian dicintai lagi ya. Ya, setiap hari Bapak Saudara harus punya komitmen untuk punya saat teduh pribadi yang intim dengan Tuhan. Ya minimal 1 jam saja lah. Ya Tuhan juga ngomong sama murid-muridnya kan, mosok kamu Petrus, Yakobus, Yohanes berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja, mosok nggak bisa. Kebangetan gitu ya. Kita punya waktu 24 jam, Tuhan hanya minta 1 jam aja tiap hari. Dalam saat teduh Anda itu pasti isinya ada doa, ucapan syukur, jangan lupa baca firman, renungkan firman, minta Roh Kudus mengubah logos jadi rema. Itu penting Bapak Saudara. Anda mau yang bisa alat musik, mau ditutup dengan penyembahan juga boleh ya. Biasakan disiplin dalam saat teduh, itu penting sekali. Mau berapa jam sudah dijawab, Tuhan bilang 1 jam. Mau jam berapa Anda yang jawab, Tuhan aku berjanji saat teduh setiap jam, yang mungkin kerja kantoran sama yang
usaha sendiri atau yang ibu rumah tangga berbeda-beda jamnya, nggak ada masalah. Kita nggak melakukan ritual agamawi, tapi kita melakukan rutinitas ungkapan rasa rindu dan syukur pengen berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi pengen dibaharui setiap hari ketemu Tuhan. Mau jam berapa? Mungkin ibu-ibu, ketika suami bekerja, anak-anak sudah beres ke sekolah, selesai masak baru, ya nggak apa-apa. Jadi selalu punya komitmen, jamnya jangan dirubah-rubah, nanti akhirnya malas. Ya, kalau saya ini sukanya jam-jam subuh, jam 2, jam 3, jam 4 itu saya favorit sekali melakukan sabtu. Nah, Anda silakan ya, yang penting disiplin dan komitmen. Nah, nanti kalau Anda terima penyekat Alkitab ini, itu ada penjelasan 7 visi misi dari TBC Ministry. Saya senang bertanya ke Bapak Gembala, sudah ada visi dan misi gereja ya. Demikian juga pelayanan kami juga ada 7 visi dan misi. Saya hanya sebutkan salah satu visi dari TBC Ministry adalah untuk mengobarkan api kebangunan rohani yang besar atas gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Itu visinya. Kenapa mengobarkan api kebangunan rohani itu sangat penting, Bapak Saudara? Karena kalau gereja atau jemaatnya atau orang percaya di dalamnya kehilangan api kebangunan rohani, maka tidak akan ada kehidupan rohani yang menyala-nyala bagi Tuhan. Nggak akan punya cinta mula-mula yang makin membara, nggak akan ada. Itu malah makin memudar, bahkan hilang. Kalau nggak ada kebangunan rohani, kehidupan doanya juga padam. Pasti bolong-bolong, jarang berdoa, kecuali doa makan sama doa tidur ya. Padahal Tuhan nggak minta itu ya. Kesetiaan mengikut Tuhan menurun, komitmen hidup kudusnya juga menurun. Dulu itu benar-benar hitam-hitam, putih-putih, sekarang mulai kompromi dengan dunia, kompromi dengan dosa. Kalau dulu betul-betul tinggalkan dosa, sekarang karena kehilangan api roh kebangunan rohani, kita mulai menjamah produk dosa yang dulu sempat kita tinggalkan. Nah coba, ya ini sudah mulai mengemplak dosa karena Roh Kudus berkata-kata di tengah kita ya. Anda harus tinggalkan dosa. Anda harus nanti mau dibakar lagi iman Anda, roh Anda dengan api Roh Kudus. Nah kalau nggak ada kebangunan rohani, pasti Anda nggak punya kerinduan untuk pergi bersaksi dan beritakan Injil. Dijamin ya, pasti pelit banget melihat orang Roh Kudus sudah dorong. Cerita dong, kayak Bu Koni tadi kesaksian hidup ya, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberi jawaban yang selalu terbaik bagi anak-anaknya. Dia bisa saksikan karena terus mengalami kebaikan Tuhan, setiap hari berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi sesuatu yang bisa dibagikan. Kalau nggak ada api kebangunan rohani, Anda juga nggak akan punya hati yang rindu beritakan Injil sampai ke bangsa-bangsa. Itu sudah mustahil. Mau ke kota, desa itu juga udah mustahil. Anda akan jadi orang Kristen egois, hidup bagi dirimu sendiri. Nah jadi ini sangat penting Bapak Saudara ya. Di tengah-tengah ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang berbeda, karena kita akan banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan sebutkan beberapa judul khotbah pengajaran yang sudah kami beritakan dan sudah diupload di YouTube TWC. Nanti Anda bisa ketik dari sosial media Anda dengan tulisan TWC Ministry, Anda akan muncul nanti khotbah-khotbahnya. Tapi saya sebutkan beberapa untuk menginspirasi Anda bahwa kalau umat Tuhan nggak terima pengajaran itu sangat berbahaya. Mengingat di akhir zaman itu pengajaran sesat sudah semakin merajalela dan menyusup di tengah-tengah gereja, bahkan viral. Nah ini celaka sekali ya, sampai muncul aliran-aliran kekristenan yang baru yang disebut progresif gitu ya. Anda paling tahu kan seliweran ada di sosial media Anda. Nah kalau Anda tidak pernah terima pengajaran yang murni, yang sehat dan benar, Anda imannya akan goyah. Dan kalau itu sampai Anda terpengaruh, hati-hati. Karena Anda itu diselamatkan bukan karena agama. Anda diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Ketika dengan hatimu sungguh-sungguh percaya, dengan mulutmu sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat, maka Anda diselamatkan. Tapi sekarang ajarannya bergeser menjadi mosok Allah yang ku kenal, Allah yang ku sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih akan membiarkan orang yang begitu baik dan yang luar biasa melakukan kebaikannya akan masuk ke dalam
Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ini banyak sekali penyesatan di akhir zaman. Ya, ini doktrin yang sangat hakiki dalam hidup umat Kristiani, yaitu doktrin Kristologi. Jalan keselamatan hanya satu, tidak ada jalan yang lain. Makanya hanya Tuhan Yesus yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Ya, jangan sampai kita bergeser, saudara. Ini penting sekali. Kalau iman Anda bergeser, makin lama Anda tidak menyadari. Nah, siap-siap aja Anda akan mulai bercampur dengan pengajaran-pengajaran dari dunia. Anda mulai kompromi dan akhirnya hati-hati, jangan-jangan iman Anda makin lama makin merosot dan menuju pada iman yang gugur. Emang iman kekristenan bisa gugur, Pak? Bisa. Anda bisa lihat nanti kalau multimedia bisa temukan ayatnya, kemungkinan di Lukas pasal 22 mungkin ya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, lihat, aku melihat iblis menampi engkau, tetapi aku berdoa agar imanmu jangan menjadi gugur. Tuhan Yesus yang ngomong, Simon, Petrus, dari murid dia akan jadi rasul. Tuhan bisa melihat masa depan, bahwa kalau Simon Petrus nggak berjaga-jaga, imannya bisa gugur. Nah, puji Tuhan, Tuhan mengingatkan dan berdoa bagi Simon Petrus. Yang terjadi apa? Simon Petrus imannya kan nggak gugur, imannya sempat mengalami degradasi penurunan, sehingga dia menghujat dan menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, kamu kan menyangkal aku. Ya, jadi itu penting sekali. Nah, beberapa judul pengajaran yang penting Anda nanti bisa dengarkan. Yang pertama dari YouTube PWC Indonesia adalah, dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Ini satu khotbah pengajaran yang penting yang jarang Anda dengar, jarang diberitakan di gereja. Anak-anak Tuhan seringkali nggak peduli, bahkan kalau ditanya nggak bisa jawab. Apakah Anda berdosa kalau nggak beritakan Injil? Nggak tahu ya. Kalau Tuhan penuh kasih, orang yang belum percaya aja nggak mungkin ke neraka. Apalagi kalau yang udah percaya cuma nggak beritakan Injil, maksud dosa. Anda perlu dengarkan supaya Anda mengerti kehendak Tuhan dan bertobat. Karena orang percaya yang tidak melakukan perintah Tuhan disebutnya meleset dari target dan sasaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita sejak kita jadi orang percaya. Dan kalau meleset dari target dan sasaran yang Allah sudah tetapkan sejak kita dipanggil, dipilih jadi orang percaya dan kita nggak taat, itu disebutnya hamartia. Itu istilah dosa dalam bahasa Yunaninya. Ya, jadi Anda sudah tahu kalau Tuhan berkata pergi beritakan Injil, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Tapi kita nggak lakukan dengan berbagai alasan. Ya dosa, karena melenceng dari target dan sasaran yang Allah sudah tetapkan. Tapi gereja tidak pernah bersuara ya. Berarti berapa banyak gereja Tuhan dan umat percaya yang terus sengaja atau tidak sengaja tinggal dalam dosa karena tidak mentaati perintah amanat agung Tuhan Yesus. Anda baru tahu kan hal ini? Nanti Anda dengarkan dengan detail supaya kita bertobat dan mengerti kehendak dan isi hati Tuhan atas hidup kita. Yang kedua ada judul khotbah di Kaios kata Lepo Ermos. Ini bicara tentang orang benar ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Kan sering dengar ya kisahnya, ada 100 domba, satu hilang tersesat, Tuhan cari yang terhilang tersesat, yang 99 domba ditinggalkan di padang gurun atau di padang rumput, Bapak Saudara. Di padang gurun ya. Jadi 99 domba ini gambaran 99 orang benar. Kenapa ditinggal Tuhan di padang gurun? Kalau ditinggal di padang rumput, wah itu enak. Itu sesuai dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Kenyataannya tidak, Bapak. Ditinggal di padang gurun. Nah, ini ada maknanya. Ada artinya supaya sejak jadi orang percaya itu kembali lagi. Kita dibiarkan Tuhan di padang gurun itu karena Tuhan pengen kita belajar mengenal isi hatinya. Seperti bangsa Israel di perbudakan Mesir dibawa pada tanah perjanjian, itu proses di padang gurunnya untuk bisa mengerti kehendak Tuhan itu
Luar biasa prosesnya. Nah sama saudara. Yang ketiga ada judul khotbah epikemai ananke euangelizo. Ini bahasa Yunani yang artinya gini, memberitakan Injil itu suatu keharusan bagiku. 1 Korintus 9 ayat 16 itu Rasul Paulus ngomong begini, karena bagiku kalau memberitakan Injil itu satu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Seperti media bisa bantu tampilkan. Di situ dikupas dengan dalam. Sebagai orang percaya ternyata tugas Amalat Agung, tugas bersaksi beritakan Injil suatu keharusan. Bahkan kenapa Rasul Paulus berseru celakalah aku? Ini perkataan serius. Demikian juga kita akan celaka kalau nggak beritakan Injil. Nah, apa arti kata celaka? Anda berarti perlu dengarkan khotbahnya di YouTube ya, karena waktunya banyak. Anda bisa tinggal dengarkan kapanpun karena sudah diupload. Dan ada lagi judul khotbah lainnya seperti ginosko, epiginosko, euangelizo, itu bicara tentang memberitakan Injil melalui experimental knowledge dan revelation knowledge. Kemudian ada gereja Tuhan bangkit, ada benih lalang di antara gandum. Ini seri khotbah pengajaran tentang benih lalang di antara gandum. Bicara gandum itu bicara gereja. Ada benih lalang di tengah-tengah gereja. Dan bahayanya begini Bapak, di akhir zaman penyesatan itu makin akan terjadi dengan sangat masif dan merajalela. Karena benih lalang yang ditabur di tengah-tengah gereja itu ditabur iblis. Benih lalang bertumbuhnya jadi anak-anak iblis. Dibiarkan terus menyusup, menyamar sebagai apa? Pendeta palsu, gembala palsu, pengajar palsu, penginjil palsu, pengkhotbah palsu. Pokoknya serba palsu, imitasinya. Dan celakanya diberikan kesempatan naik mimbar dan mengajar. Makanya berapa banyak umat Tuhan yang terseret kepada ajaran-ajaran sesat. Nah itu khotbah yang kita perlu dengarkan. Gereja Tuhan harus bangkit. Ada benih lalang di antara gandum. Dan repotnya benih lalang ini nggak bisa dicabut. Nanti Bapak Saudara bisa pelajarin ya. Yang bilang jangan dicabut, nanti di saat penghakiman, di saat penuaian di akhir zaman itu baru sama-sama dituai, dipisahkan mana yang lalang mana yang gandum. Ya, jadi kita nggak bisa membedakan di tengah-tengah kita nih mana yang lalang mana yang gandum. Kemudian ada seri khotbah pengajaran tentang Kristus bangkit. Jangan sia-siakan kasih karunia, hiduplah dalam kasih karunia Allah. Ini juga penting ya, karena kasih karunia Allah itu ternyata isinya ada 3 saudara. Di dalam kasih karunia Allah itu isinya ada 3. Ada rahmat Allah, ada anugerah Allah, dan ada kehendak Allah untuk kita melakukan kehendaknya. Ini banyak juga umat Tuhan gak mengerti. Jadi dia berpikir ya sudah terima kasih karunia Allah, so what? Terus ngapain? Nah itu Anda perlu dengarkan. Nah khusus ibadah pada pagi hari ini Bapak Saudara, kita nanti akan belajar firman Tuhan dengan judul Exagorazo Kairos, yaitu menebus kembali waktu dan kesempatan yang sudah terbuang dengan sia-sia. Saya ulangi, Exagorazo Kairos, yang artinya menebus kembali semua waktu dan kesempatan yang sudah terbuang dengan sia-sia sejak kita hidup menjadi orang percaya. Jadi saya mengajak saudara untuk siapkan tanah hati Anda yang terbaik untuk terima khotbah pengajaran pada pagi hari ini. Jangan biarkan benih yang baik itu, benih pengajaran firman itu yang akan ditaburkan oleh Roh Kudus terhalang, terhambat pertumbuhannya, menjadi layu, kering dan mati karena benihnya dicuri iblis. Ya, karena di akhir zaman ini iblis gencar menaburkan benih ilalang, benih-benih anak-anaknya di tengah gereja. Dilakukannya pada saat gereja kondisinya sedang tertidur. Matius 13 ayat 25. Ya, saya nggak baca detail, ini PR buat Bapak Ibu Saudara. Matius 13 ayat 24 sampai 43 itu pengajaran Tuhan Yesus tentang benih lalang di antara gandum. Tapi saya hanya akan garis bawahi yang ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi iblis itu nabur lalang di tengah gereja, ditinggal pergi.
Ya, jadi Bapak Saudara nanti bisa dengarkan ya di channel YouTube TWC Misi sudah sedang proses edit dan upload ya. Jadi iblis itu akan terus aktif menaburkan benih anak-anaknya menyusup menyamar dalam gereja. Dilakukannya ketika gereja sedang tertidur atau mati suri. Jadi iblis itu kerjaannya apa? Menabur, menyusup, menyamar, sehingga kita nggak tahu, nggak waspada. Tujuannya supaya hati anak-anak Tuhan itu mengeras, supaya umat Tuhan itu hatinya makin lama makin keras. Jadi supaya apa? Ketika Injil diberitakan, khotbah pengajaran Tuhan disampaikan, pikiran dan hati umat Tuhan itu dibuat nggak fokus, bosan, tidak bisa mendengarkan khotbah firman pengajaran, bahkan mengantuk. Saya tidak sedang menyindir Bapak Saudara ya. Ini saya sampaikan apa yang saya pelajari. Dan kalau Anda termasuk ciri-ciri di dalamnya, ya bertobat. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi. Dan di dalam kasihnya ada keadilannya, ada kedisiplinannya. Makanya Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Relakan hatimu dan bertobat. Kalau saya milih ditegur, diajar Tuhan daripada dilempar ke api neraka. Selama hidup kita harus terima pendisiplinan Tuhan. Jangan hanya melihat Tuhan Yesus sebagai kasihnya, karakter kasihnya yang selalu digarisbawahi, dikedepankan terus. Ya memang dia adalah kasih. Tapi jangan lupa Allah kita itu karakternya juga adil. Maka keadilannya akan dinyatakan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali nanti. Tidak akan datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai hakim yang akan menghakimi. Pertama apa yang dihakimi? Rumah Tuhan dulu. Dihakimi dulu gereja Tuhan, orang-orang percaya. Lah kalau gereja Tuhan dihakimi terlebih dulu, apa yang terjadi dengan orang-orang yang di luar gereja? Ya tanya Tuhan. Yang pasti itu mengerikan. Khotbah baru disampaikan 30 menit, pantatnya udah panas, telinganya panas, hatinya gelisah, pikiran gak fokus, melihat jam terus. Apa nih selesainya? Itu ciri-ciri gereja tertidur, jemaatnya tertidur. Maka iblis aktif menyebarkan benih lalat, ditinggal pergi karena akan bertumbuh otomatis. Jemaatnya gak alert, gak waspada. Nah makanya kalau Bapak Saudara pelajari sekarang pengajaran-pengajaran sesat, pengajar-pengajar palsu, pengkhotbah lebih senang mengkhotbahkan apa? Yang lucu-lucu, yang motivasi, betul nggak? Mimbar Tuhan dipakai untuk menyampaikan motivasi dan khotbah lucu. Kalau saya tidak mau, karena mimbar ini adalah tempat kudusnya Allah, tempat di mana hambanya disumpah untuk menjadi alat kesaksian, untuk menjadi juru bicaranya Allah, menyampaikan isi hatinya. Anda tahu ketika Tuhan Yesus datang di kampung Betania, ketemu Marta dan Maria. Marta sibuk melayani, rempong banget lah gitu ya. Tetapi Maria memilih duduk diam dekat kaki Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Marta hatinya gelisah ya melihat pemandangan ini. Orang ini malah cuma duduk dengerin Tuhan Yesus ngomong. Bantu Ki, ini lo gue repot ini, lu malah enak-enakan aja. Ayolah bantu. Dan malah menuduh Tuhan dengan tuduhan apa? Tuhan, buat si Maria disuruh ya, Tuhan malah disuruh-suruh untuk negur Maria. Anda nanti bisa pelajari ya. Tapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada Marta? Marta, kamu itu menyusahkan dirimu dengan berbagai perkara. Tapi lihat, Maria ini memilih yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil di seumur hidupnya. Nah kalau Anda belajar apa di Alkitab bahasa Yunaninya, apa yang dilakukan Marta itu, pelayanan yang dilakukan Marta itu disebut diakonia. Marta itu sibuk melakukan diakonia, yaitu pelayanan kasih. Baik enggak? Baik. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan nggak butuh itu. Ketika Tuhan datang di tengah umatnya, Tuhan minta sikap hati kita bukan sibuk, tetapi seperti Maria, yaitu apa? Duduk
dekat Tuhan Yesus, mendengar perkataan Yesus. Nah, kata mendengar perkataan itu bahasa Yunaninya logos. Seperti saat ini, ketika Tuhan datang, tidak berkata-kata mengajar atas gereja di tempat ini, itu logos sedang diberitakan. Pengajaran firman sedang diberitakan. Terus tugas Roh Kudus mengubah logos menjadi rema, diterima di hati dan pikiran Anda. Nah, jadi penting saudara ya, waspadai di akhir zaman ini iblis bekerja ekstra keras, terus aktif memberikan penilalan di dalam gereja melalui pengajaran sesat yang terus dikhotbahkan setiap kesempatan mimbar yang diberikan. Pengajaran sesat itu banyak, ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus itu cuma nabi, Yesus itu Allah kecil, Bapa itu Allah besar, Yesus bukan satu-satunya jalan menuju surga, keselamatan bisa diperoleh melalui perbuatan baik manusia, dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Jadi salah satu ciri gereja, kalau tadi salah satu ciri gereja tertidur ada jemaatnya itu gak peduli, bosan ngantuk dengerin khotbah pengajaran, bukannya antusias mau belajar duduk diam seperti Maria, tapi udah pikirannya ditaburi benih lalang, dia nggak waspada, dia bosan, dia gelisah, dia melihat jam dan mengantuk. Tetapi kalau gereja yang tertidur itu ciri-cirinya begini, gerejanya sudah tidak memedulikan lagi dua hal. Yang pertama apa? Hal pengajaran firman dan pemberitaan Injil, ini dua ini sudah kurang dipedulikan. Lah ini gereja yang ciri-ciri sedang menuju kepada kondisi tertidur. Nah inilah bahayanya iblis itu akan mengembara mencari gereja-gereja untuk ditaburi benih lalang. Gerejanya tertidur nih, taburin supaya benih lalangnya bertumbuh besar. Jadi pengajaran firman Tuhan yang murni dan sehat jika tidak diberitakan, maka ajaran sesat yang akan semakin pesat bertumbuh. Jika Injil yang murni dan sejati tidak lagi diberitakan, maka Injil yang palsu akan merajalela. Jika pengajar-pengajar sesat begitu rajin dan gigih memberitakan Injil-Injil yang palsu, seharusnya pengajar-pengajar kebenaran firman yang sejati harus lebih rajin lagi, lebih giat lagi, lebih bekerja keras lagi untuk memberitakan Injil yang murni. Saya kutip dari perkataan seorang teolog asal Amerika Serikat, ini pendeta Presbyterian, namanya Albert Barnes. Ada yang namanya Albert di sini? Ini Albert Barnes lahir tahun 1798, tutup usia 1870. Ada yang kenal beliau yang sudah lahir di tahun 1798? Nah ini perkataannya saya kutip ya karena begitu bagus sekali. Dia ngomong seperti ini. Iblis mengenal tanah di mana ia menabur benih lalang itu. Iblis tahu bagaimana benih yang ia tabur akan mengakar dan bertumbuh. Hanya perlu menaburkan benih-benih lalang itu dan segera pergi meninggalkannya. Iblis mengetahui kondisi tanah tempat ia menaburkan doktrinnya. Iblis mengetahui bahwa di dalam hati manusia ajaran-ajaran sesat akan mengakar kuat dan bertumbuh dengan cepat. Kesalahan, dosa, dan kemunafikan merupakan hasil dari hati manusia, dan kalau ditinggalkan sendiri akan mulai mengalami kemewahan yang mematikan. Wow, ini teolog tahun 1870 aja sudah ngerti tentang bahayanya lalang di tengah gandum. Ya, jadi saya berharap Bapak Saudara, mari jemaat GBI Pemancingan, saya undang kita bangkit berdiri, kita masuk dalam khotbah pengajaran pagi hari ini, Exagorazo Kairos, menebus kembali waktu dan kesempatan yang terbuang sia-sia. Kita bangkit berdiri dan kita baca bergantian dari kitab Efesus pasal ke-5 ayat 1 sampai 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, Efesus 5 ayat 1 sampai 18. Saya baca dulu dan bergantian ya. Efesus 5 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut
saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang nampak, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menunjukkan segala apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Silakan hidup. Membacakan firman Tuhan dan yang mendengarkan firman Tuhan dan yang berjanji berkomitmen untuk menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Saudara sehari-hari. Nah, sekarang saya tanya Saudara, sejak Anda jadi jemaat di GBI Pemancingan ini, ada nggak yang pernah bertanya ke Bapak Gembala atau mengerti kenapa kok nama gerejanya GBI Pemancingan? Ada yang tahu? Kenapa diberi nama GBI Pemancingan? Oh, nggak ada yang angkat tangan ya, mungkin malu ya. Atau mungkin belum tahu ya. Tapi saya bersuka cita Bapak Gembala cerita, ini gereja berdiri dari tahun 1986 ya, Pak Pendeta yang luar biasa ya, Pak Saudara. Ini gereja sudah luar biasa ini sejak tahun 86. Nah, saya sempat bertanya kepada Bapak Gembala, dulu wilayah tanah ini tuh bekas tempat orang memancing atau kolam pemancingan ikan. Jadi nama GBI Pemancingan itu mengabadikan tentang wilayah yang dulunya kolam pemancingan sekarang menjadi kolam pemancingan jiwa-jiwa. Ya, jadi ada maknanya Bapak Saudara. Amin ya. Jadi menurut saya tidak kebetulan kok kalau nama gerejanya GBI Pemancingan. Karena kalau dulu orang-orang datang di wilayah di tempat ini dengan gembira, dengan senang, dengan penuh kekeluargaan, ngajak teman-temannya untuk mancing ikan. Ada nggak yang mancing ikan sambil marah? Kan enggak, orang mancing ikan tuh pasti senang, pasti gembira sambil makan gorengan, ngopi gitu ya, ngajak teman-temannya. Nah sekarang kalau sudah berubah menjadi gereja Tuhan, maka seharusnya semua jemaat yang datang di GBI Pemancingan ini harusnya punya kerinduan yang besar, punya hati yang sukacita, punya rasa kekeluargaan yang besar juga, yang tinggi. Kenapa? Karena kan rindu hendak berjumpa dengan Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terlebih daripada itu, Tuhan Yesus rindu ya tempat ini tuh menjadi tempat berkumpulnya banyak jiwa yang akan dimenangkan oleh Injil Kristus. Wah, amin. Puji Tuhan, berarti jemaatnya mulai siap nih ya. Jiwa-jiwa yang mau percaya kepada Tuhan, diselamatkan dan memperoleh hidup kekal, itu arti dari GBI Pemancingan. Dan gak cuma itu, Tuhan rindu di tempat ini menjadi berkumpulnya bukan hanya jiwa-jiwa baru yang dimenangkan bagi Kristus, tapi berkumpulnya murid-murid Kristus yang sejati. Gak cuma jadi jemaat tok, Bapak. Gak cuma jadi penggembira yang memanasi kursi gereja, tapi punya komitmen untuk mau jadi murid Kristus yang sejati. Kalau pengikut sama murid ya beda. Kalau murid mau bayar harga, murid Kristus yang sejati mengerti panggilan hidupnya, panggilan Tuhan atas hidupnya, taat melakukan perintah dan kehendaknya. Kalau Tuhan bilang pergi bersaksi, pergi. Beritakan Injil, beritakan Injil. Pak, tapi aku nggak bisa, nggak usah khawatir. Tuhan nggak cari orang pintar, nggak cari orang hebat.
nggak cari orang bisa. Yang Tuhan cari itu orang yang mau dan rindu. Nanti tinggal diperlengkapi bagaimana tips bersaksi, tips penginjilan. Saya yakin Bapak Gembala tempat ini itu sudah mumpuni, sudah banyak pengalaman. Saya pernah chatting dengan beliau sedang penginjilan di suku Sunda, kalau nggak salah ya, di daerah Sunda sana itu. Jadi saya mengerti hati Bapak Gembala ini juga hati misi. Nah, jemaat harus belajar ya, jangan jadi jemaat biasa saja. Jadi doa saya adalah biarlah GBI Pemancingan ini semakin hari semakin dipenuhi jiwa yang diselamatkan dan menjadi tempat kolam jiwa-jiwa yang haus pengen ketemu Tuhan Yesus. Nah, ini tentu saja nggak bisa dikerjakan oleh Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, dan para pengajar saja. Ini butuh komitmen, kemauan, ketaatan, kerinduan, kerja keras seluruh jemaat GBI Pemancingan untuk mau bersaksi beritakan Injil atau minimal ngajak jiwa, ngajak orang ke tempat ini. Pasti Roh Kudus beritahu ya, tuh tetanggamu tuh loh, mau diajak. Dia dulu pernah ke gereja tapi lama kecewa tinggalkan Tuhan, ini ya diajak. Banyak saudara Kristen yang agamawi, Kristen KTP, Kristen suam-suam kuku tuh banyak yang sudah tinggalkan Tuhan dan tinggalkan gereja. Kalau enggak Anda jangkau kembali mereka terbilang. Maka Tuhan bilang apa? Aku aja tinggalkan yang 99 orang benar ini, yang mengaku orang benar ini, yang ku tebus dengan darah yang mahal tapi nggak mau mengerti isi hatiku, tak tinggalkan di padang gurun. Aku cari satu dombaku yang terhilang tersesat. Anda harus punya kerinduan yang sama. Nah, ini sesuai dengan visi misi gereja GBI Pemancingan. Jadi gereja yang punya karakter Kristus dan jemaatnya menerapkan nilai-nilai keteladanan Kristus. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Saudara tahu nggak nilai-nilai keteladanan Kristus itu apa saja? Pasti banyak ya, tapi saya beri contoh begini. Kalau misi gereja ini adalah jemaatnya menerapkan prinsip nilai keteladanan Kristus, saya kasih satu prinsip saja yang harus kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu Tuhan Yesus itu memberikan teladan iman dan teladan pelayanan bagi kita. Kalian tahu nggak? Kalau kita mau menerapkan nilai-nilai keteladanan Kristus, nah Tuhan Yesus sudah kasih contoh, memberi contoh keteladanan iman dan keteladanan pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu ada di Matius 4 ayat 23. Ini harus kita contoh dan harus kita teladani. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta menyelamatkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi kalau Anda mau meneladani iman dan pelayanannya Tuhan Yesus, ya sudah dicontoh aja. Terapkan dalam hidupmu, Bapak-Bapak. Sejak Anda jadi orang percaya, ingat, dua hal ini tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan jemaat, apalagi dalam kehidupan gereja. Apa itu? Mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan memberitakan Injil itu satu keharusan. Tadi saya bilang dan itu penting, Bapak. Gara-gara satu suku kata itu kok diganti atau, wah, itu berbahaya sekali, itu penyesatan. Saya cuma nggak punya waktu. Saya pernah mengkhotbahkan ciri-ciri ajaran sesat, tapi nggak mau saya bagikan saat ini ya, karena kita prioritaskan sesuai dengan tema yang Tuhan mau sampaikan, eksakurasio. Jadi Anda jangan berpikir bahwa meneladani nilai-nilai Kristus dengan Anda tidak mau untuk pergi bersaksi dan beritakan Injil. Karena Tuhan Yesus sendiri juga memberitakan Injil secara langsung loh. Ia mengatakan bahwa Yesus datang itu untuk memberitakan Injil. Markus 1 ayat 38 sampai 39. Coba Anda pelajari, Anda buka ya, Markus 1 ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Nah, jadi Bapak-Saudara kalau mau sungguh-sungguh meneladani nilai-nilai pelayanannya Kristus, ya itu tadi, Tuhan Yesus itu juga memberitakan Injil. Nah, kenapa kita sejak ditebus, sejak jadi orang percaya, kok kayak nggak paham apa jadi panggilan Tuhan atas hidupmu?
hai engkau sejak jadi orang percaya bingung, apa ya Pak? Datang ke gereja Pak, duduk memenuhi gereja, memberikan persembahan, ikut memuji dan menyembah Tuhan. Tidak cukup Mbak Sarah. Ini Anda harus pergi bersaksi beritakan Injil, karena inilah nilai keteladanan Kristus yang harus Anda terapkan. Mengapa memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang dilakukan di rumah-rumah ibadah, yang dilakukan di dalam gereja, di komunitas orang percaya, masih begitu sangat penting Bapak untuk terus dikerjakan? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Bahkan ada yang suka hamba-hamba Tuhan itu yang belum menyelidiki detail sudah suka komen dulu, sudah suka komen dan mengkritik sesama hamba Tuhan. Padahal biskota aja ada keterangannya, sesama biskota dilarang saling mendahului. Tapi ya terkadang hamba Tuhan suka saling kritik, ya kamu memberitakan Injil kok ke gereja, kamu kok memberitakan Injil kok di kantong-kantong yang sudah Kristen. Nah dia nggak belajar, nggak belajar detail. Nah ini sekarang saya sebutkan, saya ulangi ya. Mengapa memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan dilakukan di rumah ibadah? Tuhan kan juga di rumah ibadah tadi mengajar, memberitakan Injil, bahkan mengusir setan di rumah ibadah. Kenapa? Yang pertama, karena tidak semua orang yang mengaku beragama Kristen, semua orang yang datang ke gereja adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Itu alasan yang pertama. Saya ulangi, karena tidak semua orang yang mengaku agamanya Kristen dan yang datang ke gereja merupakan anak-anak Tuhan yang sejati. Dan bahkan penghakiman Allah pada hari terakhir kan dimulai dari gereja Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, karena dimulai dari gereja Tuhan, maka pengajaran firman Tuhan dan Injil juga harus selalu diberitakan. Ayat 18 dari 1 Petrus pasal 4. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Coba Anda renungkan. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, itu bisa mengandung dua arti. Yang pertama, artinya apa? Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, berarti ada kemungkinan di akhir hidupnya tetap diselamatkan dong Pak. Ya, bisa jadi. Tapi juga bisa jadi jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, jangan-jangan memang murtad di tengah jalan. Kenapa ya? Karena nggak pernah terima pengajaran yang murni dan sehat, ikut arus dalam pengajaran sesat, ya tinggalkan iman percayanya. Loh Pak, apakah mungkin itu? Loh bukan mungkin lagi, sudah banyak saudara. Sudah banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang murtad tinggalkan iman percayanya. Saya nggak perlu sebutkan yang ada di Indonesia, karena Anda tahu ya, kalau menyebutkan itu resikonya panjang dan lebar ya, karena kita sudah upload ke sosial media. Tapi saya sebutkan yang di luar negeri. Ada hamba Tuhan di luar negeri yang namanya, saya sebutkan dua nama saja ya. Pertama, Marty Sampson. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta, penulis lagu dari gereja Hillsong. Dia yang menulis lagu What a Beautiful Name It Is. Ada yang tahu lagunya? What a beautiful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Coba Anda renungkan, kalau bukan orang Kristen, bisa nggak nulis lagu dan nyanyi lagu kayak gitu? Coba Anda renungkan. Di tahun 2018 kalau nggak salah, dia mendeklar sikap imannya. Dia bilang, saya tidak lagi jadi orang Kristen, saya tinggalkan iman percaya. Nah kalau pengikutnya ada 1 juta, kurang lebih yang terseret berapa banyak? Setengahnya minimal. Anda renungkan, Anda bisa Google nanti, Marty Sampson. Yang kedua, pendeta Joshua Harris. Ini pendetanya senior, gerejanya gede banget di luar negeri, yang digembalakan jemaatnya banyak, penulis buku lagi yang paling beken. Nama bukunya yang ditulis beliau, judulnya I Kiss Dating Goodbye. Dia seorang pendeta yang menulis tentang LGBT. Dia tentang dosa-dosanya. Dia tulis buku itu tuh dapat membuat jemaatnya mengerti tentang bahayanya dosa-dosa LGBT plus itu. Tapi yang mengagetkan, dia mendeklar juga bahwa dia setelah kehilangan iman percayanya, cerai dengan istrinya, dan ikut kampanye parade LGBT. Dulunya penentang, sekarang pengikut dari kaum LGBT, dan dia meminta maaf telah
menyudutkan kaum LGBT melalui setiap khotbah dan buku yang ditulis. Bingung nggak? Seorang pendeta senior. Ya, jadi jangan pernah Anda merasa hidupmu itu baik-baik saja. Kalau Anda tidak pernah dengar pengajaran firman Tuhan, Anda itu seperti Tuhan bilang, aku melihat iblis menampi engkau seperti gandum. Jangan-jangan imanmu bisa jadi gugur kalau nggak mau belajar dan tidak pernah dengar Injil keselamatan yang diberitakan terus-menerus di dalam setiap mimbar gereja. Ya, jadi mengapa kok memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu masih terus dilakukan di rumah ibadat di gereja-gereja Tuhan? Kenapa? Yang pertama sudah tahu, karena nggak semua orang yang mengaku Kristen yang datang ke gereja adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Yang kedua, karena di akhir zaman sudah semakin banyak benih lalang yang ditabur di tengah gereja. Yang tadi saya sebutkan, dia menyusup, menyamar di tengah-tengah gereja dan menyesatkan banyak jemaat. Matius 13 ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi benih lalang itu bertumbuhnya bareng dengan benih gandum. Benih gandumnya mulai bertumbuh, berbulir, benih lalangnya juga ikut bertumbuh. Benih lalang terus bertumbuh, itu gambaran tentang orang-orang yang tidak percaya atau anak-anak iblis menyusup dalam gereja. Mereka juga sama-sama agamanya Kristen loh. Jangan bilang, oh Pak, berarti benih lalang yang datang di gereja itu agamanya bukan Kristen. Oh salah, agamanya Kristen. Mereka berada bersama dengan anak-anak Tuhan di dalam gereja. Mereka juga orang Kristen yang di dalam gereja. Mereka itu disebut orang Kristen KTP, agamawi dan suam-suamku. Itu ciri-cirinya. Yang ditaburi benih lalang kalau nggak sadar Anda kelompok orang yang agamanya Kristen KTP, agamawi dan suam-suam buku. Jadi kalau ada orang berkata kepada Anda, kok menginjil kok sama orang Kristen, menginjil kok dalam gereja, Anda sudah bisa menjawabnya ya. Nggak usah digubris, nggak usah dipusingkan. Pokoknya taat pada kehendak Allah atas hidupmu. Kalau Anda diberi karunia khusus atau anugerah khusus untuk bisa menginjil pada orang-orang yang belum pernah dengar Injil atau non Kristen atau yang agamanya bukan Kristen, ya lakukan kalau itu kehendak Allah. Ya. Tapi PR kita aja masih banyak gitu untuk gereja Tuhan harus kembali bangkit. Nah sekarang kalau ngomong seperti tadi, pasti Bapak Saudara akan pengen bukti yang lebih konkret, benar nggak? Pak, dari Bapak tuh mengajar, firmannya ada, tapi boleh nggak ada bukti konkretnya? Nah kita buka ya. Tadi saya sudah kirim ke multimedia, bisa mulai ditampilkan. Jadi ada survei internasional Barna, ini lembaga survei yang cukup terkenal. Ada di Amerika, ini sudah perusahaannya usia 38 tahun. Dia melakukan survei bahwa gambaran orang Kristen itu ada 4 potret Bapak Ibu. Ada 4 potret gambaran Kristen di dunia dan di Indonesia. Ini survei Barna, ini sudah Anda tidak perlu khawatir. Ini pasti akurat. Ya, dia punya metode penelitiannya. Seperti gini, kalau hasil Pilpres yang resmi dari KPU sama Quick Count. Nah, Quick Count-nya kan akurat. Ya, mungkin margin error-nya kecil. Barna juga sama. Barna ini menemukan ada 4 fakta kondisi potret kekristenan di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, dia gambarkan kekristenan yang disebut pertama tipe orang Kristen prodigals, disebutnya ex-Christian. Apa itu maksudnya? Ini kondisi di mana mereka sudah tidak lagi mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Kristen. Memang dulunya Kristen, tapi sudah meninggalkan iman percayanya. Dalam kurung ini saya sebut Kristen murtad. Ada berapa banyak populasinya Kristen murtad ini? Di dunia ada 499 juta. Tapi di Indonesia ada 2%. Nah, saya sudah cek orang yang mengaku agamanya Kristen di Indonesia pada tahun lalu ada sekitar 29 juta. Ya, jadi kalau 2%-nya kaum prodigal ini atau Kristen murtad ini di Indonesia ada 2,4 juta. Nah, itu PR-mu dan PR-ku ya, yang murtad ada 2,4 juta. Tipe yang kedua adalah orang Kristen yang disebutnya nomads atau lapsed Christian. Ini adalah gambaran di mana mereka tetap mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sudah tidak lagi ikut beribadah, sudah tidak lagi pergi ke gereja. Nah, ini saya sebutnya Kristen KTP. Ya, di dunia ada 880 juta, di Indonesia ada 15% Kristen KTP, 4,4 juta. Ini PR juga kan? Yang ketiga, habitual church goers.
Ini kondisi di mana mereka masih datang ke gereja, tapi sudah tidak lagi punya iman dan kepercayaan yang inti dan kokoh tentang kekristenan. Mereka sangat mudah untuk bercampur dengan nilai-nilai dunia. Ini sebutnya Kristen suam-suam kuku. Di dunia ada 714 juta. Nah, di Indonesia ini paling menyedihkan, ada 64%. Jadi ada 18,5 juta. Prihatinnya begini, menurut survei Bana ini, kondisi kekristenan yang tipe suam-suam kuku itu paling banyak di dunia ada di Indonesia. Menurut surveinya, kalau 64% itu berarti gini, kalau di tengah-tengah kita saat ini ada 10 jemaat, itu 6 udah pasti suam-suam kuku, yang 4 yang Kristen sejati. Jadi hati-hati Bapak. Ini di Indonesia paling banyak Kristen suam-suam kuku. Ada 18,5 juta. Yang keempat, resilient disciples. Ini kondisi mereka yang disebut sebagai murid Kristus yang aktif hadir dalam ibadah gereja, terlibat aktif dalam gereja, percaya otoritas Alkitab dan penebusan Kristus, dan bergairah mewujudkan imannya dan aktif melayani. Ini saya sebutnya murid Kristus yang sejati. Nah, itu cuma ada berapa? Di dunia cuma ada 309 juta, di Indonesia hanya ada 5,8 juta. Jadi Anda jangan senang dulu, oh Kristen di Indonesia sudah ada 29 juta, jumlah penduduknya berapa? 360 juta ya, betul nggak? Kalau 360 juta orang Kristennya ada 29 juta, jangan happy dulu. Yang 29 juta itu kalau di breakdown, yang murid Kristus sejati cuma 5,8 juta. Jadi kan teringat dengan firman Tuhan yang berkata, Tuhan sedikit sajakah yang diselamatkan? Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Tuhan itu kalau pergi pelayanan nggak mungkin nggak ngajar. Makanya saya heran kalau sekarang gereja Tuhan meninggalkan pengajaran itu, saya heran, cukup prihatin. Bahkan kalau jemaatnya nggak senang diajar, itu tambah-tambah prihatin. Karena Tuhan Yesus itu setiap kali saya baca, kalau Tuhan berjalan berkeliling itu udah pasti mengajar. Ayat 23, di tengah dia mengajar, ada yang berkata kepadanya, ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus pada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Anda sudah tahu kan? Oh iya ya Tuhan ya, kalau pintunya sesak, sedikit saja yang bisa masuk. Oh lah pantesan hasil survei Bana ini nggak menggembirakan. Terus terang Tuhan sedih, dan terlebih gereja Tuhan dan kita harusnya sedih. Karena betul-betul layak untuk masuk adalah yang murid Kristus sejati, masuk dalam kerajaan surga. Yang lainnya itu diragukan iman percayanya, diragukan kelahir baruannya. Ya, jadi Bapak Saudara mulai menyadari ya. Jadi semua orang yang mengaku beragama Kristen, semua orang yang datang ke gereja belum tentu anak-anak Tuhan yang sejati. Jangan mengira bahwa semua orang Kristen yang sudah dibaptis adalah anak-anak Tuhan yang sejati, belum tentu. Jangan mengira bahwa semua pendeta, hamba-hamba Tuhan, semua pelayan dan pekerja adalah anak-anak Tuhan yang sejati, belum tentu. Karena bisa jadi benih-benih lalang yang ditabur iblis di dalam gereja dibiarkan terus bertumbuh, menyusup dan menyamar, dan memiliki pengaruh yang kuat di tengah-tengah komunitas orang percaya, dan akhirnya menyesatkan banyak anak-anak Tuhan. Inilah bahaya penyesatan di akhir zaman yang terus-menerus ditabur iblis melalui anak-anak iblis yang terus menyusup dan menyamar. Sebagai apa, saudara? Hamba Tuhan palsu, pendeta palsu, gembala palsu, penginjil palsu, pengajar palsu, nabi palsu, yang terus diberi kesempatan memberitakan Injil yang palsu dan pengajaran yang sesat. Tapi Bapak Saudara nggak usah khawatir ya, Bapak Gembala ini genuine, asli. Kenapa saya tahu? Karena tadi ngobrol sebentar aja saya sudah bisa merasakan bahwa Bapak Gembala kita ini, Bapak Gembala yang sungguh-sungguh mengerti panggilan Tuhan dan hidupnya sebagai gembala. Bahkan saya terinspirasi, beliau mengatakan gembala itu nggak punya tempat tinggalnya di rumah jemaat. Wah, hati saya bergetar, ini luar biasa. Berapa banyak pendeta sekarang ini yang diuberkan kenyamanan dirinya. Kalau bisa rumahnya lebih bagus, lebih besar. Bapak Gembala malah bilang nggak punya tempatnya di jemaat. Artinya apa? Rajin visitasi, mengunjungi jemaatnya, ya, situlah ya.
Jadi memberitakan Injil harus segera kembali pada porsi yang tepat dan benar di dalam gereja dan di dalam setiap kesempatan ibadah raya kita. Dan seluruh jemaat dan pekerja GBI Pemancingan juga harus mau ikut serta dalam keteladanan iman dan keteladanan pelayanan Tuhan Yesus. Apa itu? Pergi bersaksi, beritakan Injil. Kalau ada gereja yang masih memisahkan penginjilan dan pengajaran dan tidak menganggap penting dua hal ini, maka ini merupakan kesalahan yang fatal. Dan setiap orang percaya yang menganggap tugas bersaksi beritakan Injil bukan menjadi tugas mereka, melainkan tugas Bapak Gembala, tugas para pengerja, tugas hamba-hamba Tuhan, jangan kaget, ini juga merupakan kesalahan yang sangat fatal. Mengapa? Karena semua jemaat di zaman gereja mula-mula, kan kita mau meneladani Kristus, sudah. Dan kita juga harus meneladani sikap hidup jemaat gereja mula-mula. Nah, jemaat mula-mula di zaman itu semua jemaatnya ikut aktif, ikut taat dan setia dalam memberitakan Injil. Padahal mereka dalam keadaan yang tertekan, penderitaan dan penuh penganiayaan yang hebat. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 supaya Anda belajar ya. Apa buktinya kalau jemaat itu ikut memberitakan Injil? Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itulah mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat, garis bawahi, penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Jadi kalau ditanya mereka semua itu siapa, Bapak Saudara? Jemaat. Kan cuma tersebar, Pak. Mungkin kocar-kacir, Pak, ketakutan kan, ditangkap, dianiaya, Pak. Salah. Baca ayat keempatnya, jangan kaget. Apa yang terjadi? Mereka semua jemaat yang dalam penganiayaan yang hebat itu, yang tersebar di Yudea dan Samaria itu ngapain? Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil di GBI Pemancingan ini belum, dan semoga Tuhan luputkan, belum ada penderitaan, belum ada penganiayaan. Pergi bersaksi beritakan Injil. Karena kondisi kita masih nggak sesulit jemaat mula-mula ini, ancamannya mengerikan di saat itu. Jadi kita sudah belajar ya, mereka yang tersebar itu bukanlah rasul-rasul, bukan pendeta, bukan gembala, melainkan mereka semua ini hanyalah jemaat biasa. Namun yang luar biasa dalam mereka punya ketaatan, kesetiaan, kepedulian, kerinduan yang besar untuk pergi bersaksi dan beritakan Injil. Jadi nggak mengherankan kalau kondisi gereja jemaat mula-mula di zaman itu bertambah banyak dengan jumlah orang-orang yang menjadi percaya. Karena jemaatnya semuanya ikut aktif bersaksi dan beritakan Injil. Mereka semua menyadari bahwa tugas memberitakan Injil bukan menjadi tugas para rasul saja. Dan ini yang harusnya kita doakan, semoga jemaat GBI Pemancingan ini sungguh-sungguh menjalankan visi dan misi gereja. Jemaat yang menerapkan nilai-nilai keteladanan Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 13, tolong multimedia munculkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kalau Anda masih kurang percaya, Pak, tapi aku mau, Pak, tapi aku nggak bisa. Lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, Pak, orang luar biasa? Orang biasa yang terpelajar atau tidak terpelajar? Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Enggak apa-apa Petrus dan Yohanes dikenal sebagai pengikut Yesus karena oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang agamawi, tapi sebetulnya Petrus dan Yohanes itu murid Kristus. Tapi yang luar biasa, ahli-ahli agama di saat itu melihat Petrus Yohanes sebagai orang biasa dan tidak terpelajar. Lu kok bisa luar biasa dipakai Tuhan? Kok bisa untuk menjala manusia dari penjala ikan? Coba Anda renungkan, Petrus Yohanes apa kehebatannya? Ya cuma bisanya nangkap ikan. Zaman dulu memang sudah ada SD, SMP, SMA. Mungkin nggak ada sekolahnya, itu nggak lulus, maka disebut tidak terpelajar. Orang biasa, nelayan. Lah masuk kita yang mohon maaf sudah lulusan SMA, SMK, mungkin D1, D2, D3, S1, S2. Kalau Samsung sampai S berapa? S20. Lo mosok nggak punya kerinduan? Petrus dan Yohanes sejak dipilih dan dipanggil Tuhan, bukan karena kemampuan, bukan kuat, bukan gagah, cuma karena rindu dan mau.
Jadi Anda bisa bayangkan ya, ketika Petrus di gerbang bait Allah itu, ada pengemis yang lumpuh 38 tahun, dia minta untuk duit. Petrus bilang, Mas, emas dan perak aku nggak punya, apa yang aku punya aku berikan padamu perjalanan. Sampai kayak begitu kuasa Tuhan menyertai hidupnya Petrus, sehingga dia bertobat. Setelah itu bertobat, 3.000 orang bertobat. Dia cuma beritakan Injil, dia cuma bersaksi tentang Yesus yang dikirim oleh Allah, yang kau bunuh oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua bergetar, dengan khotbahnya Petrus semua bergetar dan terharu, dan mereka berseru, kalau begitu apa yang kami lakukan? Petrus dengan gagah berkata, bertobatlah, biarkan Injil menyelamatkan. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Jadi resepnya, Bapak Saudara, bukan Anda harus, Pak, saya mau menginjil Pak, tapi saya tunggu sekolah teologi dulu ya Pak. Nah, kalau Tuhan besok sudah datang, Anda nggak taat-taat, Bapak Saudara. Taat dulu, mau dulu, nanti Roh Kudus memperlengkapimu dan memampukanmu untuk melakukan kehendaknya. Amin. Untuk itu, Bapak Saudara, mari jemaat GBI Pemancingan sebagai orang percaya, sebagai penurut-penurut Allah, sebagai anak-anak terang yang sudah ditebus dengan darah Kristus, maka kita sudah harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sudah jelas ya, kita tuh hanya bisa terima anugerah keselamatan, menerima hidup yang kekal karena anugerah, karena kasih karunia, bukan hasil usaha. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi, diajarin pengajaran sesat. Bisa selamat, itu kerjasama karena manusia dan Allah. Salah, murni anugerah saja, murni karena kasih karunia. Nah, dan di dalam kasih karunia tadi sudah saya singgung ya, kalau kita sebagai orang percaya sering mendengar karena kasih karunia aku diselamatkan. Kasih karunia itu isinya ada 3. Jadi kasih karunia itu artinya begini, Pak Saudara, supaya Anda belajar ya. Saya bocorkan sedikit saja khotbah yang kemarin. Kasih karunia itu adalah kehadiran dan kasih Bapa melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada Anda oleh Roh Kudus, yang di dalamnya ada 3 hal. Pertama, rahmat Allah. Apa tuh rahmat Allah? Kita menerima belas kasihan dan pengampunannya. Kita tuh orang berdosa, harusnya dilempar ke api neraka, tapi diberikan rahmatnya sehingga kita nggak jadi dihukum. Yang kedua, kita terima anugerah Allah. Apa tuh anugerah? Pemberian Allah kepada manusia yang seharusnya kita nggak layak terima, tapi tetap diberi anugerah yang terbesar itu, yaitu keselamatan hidup kekal. Dan yang ketiga, nah ini yang sering kali nggak pernah diajarkan di gereja Tuhan, jemaatnya juga nggak pada tahu nih. Hanya tahunya ya sudah terima rahmat dan anugerah, sobat. Ya kan sudah diselamatkan Pak, ya puji Tuhan lah, bersyukurlah, kamsialah gitu. Jangan lupa, kasih karunia itu ada 3. Yang ketiga ini adalah, dan Anda itu juga menerima kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Ini jangan disensor, jangan dihilangkan pengajarannya. Kasih karunia Allah itu ada rahmatnya, anugerahnya, dan ada kuasa Allah yang menyertai hidupmu. Sejak engkau menerima kasih karunia itu, sejak engkau jadi orang percaya, kuasa Allah itu sudah ada di dalam hidupmu. Untuk apa? Melakukan kehendaknya. Apa Pak kehendaknya? Yaitu tadi mendorongmu, memampukanmu untuk pergi bersaksi, beritakan Injil, mengajarkan kebenaran Tuhan. Makanya perintah amanat agung itu diberikan kepada semua orang percaya. Matius 28 itu bicara perintah amanat agung untuk orang percaya, dan isinya ya 3 hal tadi: bersaksi, beritakan Injil, mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia ini, di 1 Korintus 15 ayat 10 ini Rasul Paulus sampai dengan kerennya. Saya sampai kagum sekali ini dengan pengajaran Rasul Paulus. Dia ngomong seperti ini di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua ini. Tetapi bukannya aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Anda harus punya keteladanan seperti Rasul Paulus ini. Terima kasih karunia nih. Dia menyadari ini bukan kuat gagah dia, dan dia mengerti aku gak akan sia-siakan kasih karunia Allah ini.
Aku akan bekerja lebih keras lebih dari mereka semua ini. Artinya apa? Lebih keras lagi dalam bersaksi, lebih giat lagi dalam menginjil, lebih giat lagi menjangkau jiwa. Itu yang dilakukan Rasul Paulus. Jadi kalau kita korelasikan dengan tema exagorazo kairos, menebus kembali setiap waktu dan kesempatan yang telah kita buang dengan sia-sia, dari Efesus 5 ayat 1 sampai 18, maka kita garis bawahi yang ayat terpentingnya dari ayat ke-16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Coba cek kondisi Bapak Ibu Saudara. Sejak Anda jadi orang percaya, Anda sudah sungguh-sungguh mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk melakukan kehendak-Nya. Sudah belum? Jika belum atau jika tidak Anda lakukan, maka Anda harus segera melakukan exagorazo kairos. Harus segera kembali menebus setiap waktu dan kesempatan yang sudah Anda buang dengan sia-sia. Efesus 5 ayat 16 dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, dalam King James Version ditulisnya begini: redeeming the time because the days are evil. Kalau Alkitab terjemahan bahasa Indonesianya kan pergunakan waktu yang ada. Kalau Alkitab bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi artinya ya, redeeming the time, artinya menebus waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau Alkitab bahasa Inggris versi NIV, New International Version, ditulisnya beda lagi, making the most of every opportunity because the days are evil. Artinya begini, pergunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya karena hari ini adalah jahat. Nah, jadi kita sudah mengerti ya kekayaan penafsiran ini. Dari bahasa Inggrisnya kita sudah tahu kurang lengkap, kurang akurat kalau enggak belajar bahasa Yunaninya. Karena Alkitab itu makin ditafsirkan kepada bahasa demi bahasa, itu bisa terjadi perubahan-perubahan penafsiran. Tapi kalau kita melihat pada tafsiran yang bahasa Yunaninya, yang bahasa aslinya, Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani, Saudara. Itu kata pergunakan waktu, Alkitab bahasa Yunani itu pergunakan waktu dibagi menjadi dua suku kata, yaitu exagorazo dan kairos. Nah, saya sudah selidiki, exagorazo itu artinya adalah pergunakanlah. Jadi lembaga Alkitab Indonesia ya tidak salah menafsirkan pergunakanlah. Kalau memang arti exagorazo itu pergunakanlah, tapi ternyata nggak cuma itu artinya, lebih lengkap lagi. Ya, saya cek di Alkitab bahasa Yunani, exagorazo itu arti lengkapnya begini: pergunakanlah, tebuslah atau menebus kembali, dan mempergunakan dengan baik. Itu arti exagorazo. Nah, mungkin lembaga Alkitab kan nggak mungkin nulisnya terlalu panjang ya, pergunakanlah, tebuslah, nanti malah jemaat pusing. Karena kita sedang pengajaran, maka saya beritahu exagorazo itu artinya selengkap itu: pergunakanlah, tebuslah kembali, dan pergunakan dengan baik. Sedangkan kairos, pergunakanlah waktu. Nah, waktu itu bahasa Yunaninya adalah kairos. Kairos itu apa? Waktunya Tuhan dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Itu kairos. Nah, jadi kita menyadari ya, hidup kita kan dibatasi oleh waktu dan hidup di dalam waktu. Jadi waktu itu ada dua definisi waktu. Yang pertama kronos, yang kedua kairos. Apa itu kronos? Kronos itu bicara tentang perjalanan waktu hidup manusia, dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, tahun ke tahun, tahu-tahu kita meninggal dipanggil pulang. Itu kronos. Kita melihat jam terus, kapan khotbahnya nggak kelar-kelar, itu kronos ya. Tadi saya sudah minta izin Bapak Gembala, Saudara ya, Pak mau izin, apakah liturgi ibadahnya dibatasi waktunya? Bapak Gembala bilang silakan gitu. Jadi kalau saya dengan kata silakan, Bapak Saudara jemaat harus siap, Bapak Saudara ya, kencangkan sabuk pengaman. Karena dari tadi kan belum ada pesawat yang lewat, berarti kita belum boleh berangkat ya. Jadi kita masih tambah 2 jam lagi, siap? Waduh, saya nggak siap, Saudara. Ini sebentar lagi ya, sabar ya, bentar lagi selesai. Jadi sampai di mana tadi? Kronos ya, kronos. Yang kedua kairos. Kairos itu bicara soal waktu, waktunya Tuhan yang berkaitan dengan momentumnya Allah, kesempatannya Tuhan, panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda. Dan ini ngeri banget kalau Anda tidak pernah tahu kairosnya Tuhan.
Jadi arti lengkap dari exagorasokairos ini perlu ditulis. Ini penting ya supaya Anda mengerti. Apa artinya pergunakanlah waktu atau exagorasokairos? Dari Efesus 5:16 kalau baca Alkitab sendiri kan cuma pergunakanlah waktu karena hari ini jahat ya, cuma tahunya gitu. Tapi padahal exagorasokairos itu yang diterjemahkan dengan sangat sederhana, pergunakanlah waktu, itu kurang dalam. Ini arti yang lebih dalam. Exagorasokairos itu artinya adalah di sisa waktu hidupmu saat ini, segeralah pergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepadamu untuk Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara menebus kembali setiap waktu dan kesempatan yang telah Anda buang dengan sia-sia. Panjang bener ya, kayaknya perlu diulangi nih ya. Apa itu exagorasokairos atau pergunakan waktu di Efesus 5:16? Artinya lengkapnya adalah di sisa waktu hidupmu saat ini, segeralah pergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepadamu untuk Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara menebus kembali setiap waktu dan kesempatan yang telah Anda buang dengan sia-sia. Nah, apa contoh Kronos dan Kairos yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu sejak Anda jadi orang percaya dan Anda gak menyadarinya? Ternyata Anda sudah buang dengan sia-sia. Contohnya apa? Saya yakin detik nanti saya beri contoh, Roh Kudus akan mulai beritahu Anda, dan Anda gak usah menangis, gak usah bersedih. Nanti yang penting bertobat. Setelah diajar mengerti bertobat, nanti Anda akan mulai masuk dalam dimensi Kairos Allah yang baru. Nah, contohnya ini untuk men-trigger Anda. Apa contoh Kronos dan Kairos yang Tuhan sudah berikan kepada hidup Anda yang sejak Anda jadi orang percaya tapi sudah Anda buang dengan sia-sia? Pertama, waktu dan kesempatan Tuhan yang memberikan kepada Anda untuk mendengar Injil dan diselamatkan dan menerima kasih karunia Allah. Nah, saya berharap jemaat di tempat ini semuanya adalah jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh sudah dengar Injil dan diselamatkan dan menerima kasih karunia. Kan tidak semuanya kita bisa mengerti. Kejadian lahir baru itu kan nggak bisa diceritakan, Bapak. Itu hanya bisa dialami. Nyelidikit pun sulit. Itu kerjanya secara diam-diam mengubah dari dalam, mengubah manusia roh kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Apalagi Kronos dan Kairos. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam kasih karunia Allah. Coba Anda renungkan. Setiap kali dengar khotbah selalu ada yang menemplak hidupmu, Roh Kudus memanggil, menegur untuk bertobat, tapi Anda tunda-tunda. Itu hati-hati loh, Bapak. Anda sedang kehilangan momentum kesempatan ilahi di waktunya Allah. Kalau waktu Kronos ini aja kalau sudah lewat semenit kan nggak bisa dimundurin, apalagi waktunya Allah. Makanya ini ngeri banget kalau ada yang orang dengar firman diberitakan terus hatinya gelisah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dia mengasihimu, dia memanggilmu untuk bertobat. Jangan ditunda-tunda, jangan berpikir begini loh, gua ini masih mendingan lah, gua memang gua akui gua dosanya ada 10 deh, 9 gua beres kan, tapi yang satu ini nanti dulu lah. Sebelah gua aja lebih parah, buktinya udah lebih parah dosanya dan rambutnya lebih banyak putihnya, artinya lebih tua, masih dibiarkan hidup tuh. Hati-hati, kita nggak pernah tahu kapan Kronosmu berhenti di dunia ini. Detik berhenti, Tuhan sudah kasih waktunya, kesempatannya untuk bertobat. Kau nggak ambil, kau nggak pakai, itu mengerikan. Jangan sampai nanti suatu hari kita meninggal, istri dan anak kita menangisi kita, kemudian di peti kita ditulis apa? RIP. Apa tuh? Rest in peace. Meninggal dengan tenang dan damai. Istri dan anak yang menangis, itu ternyata menangisnya bukan karena ditinggal suaminya, karena perginya damai. Ternyata menangisnya apa? Papa, waktu itu kan sudah mama bilang bertobat, Pak. Detik-detik akhir di rumah sakit juga nggak bertobat, Pak. Bertobat, Pak, tinggalkan selingkuhanmu itu, Pak, tinggalkan. Yesus mengasihimu, masih keras hati. Detik dia mau bertobat, oke, Ma. Baru mau dan dikubur. Jadi istrinya menangis karena papanya detik-detik akhir nggak mau bertobat. Tapi kan orang yang datang di penghiburan tahunya apa? Turut berduka cita ya, Bu. Turut berduka cita ya, Cik. Padahal arti tangisannya berbeda. Kan kita nggak mungkin kita nanya, Ibu menangis karena apa? Suaminya sudah bertobat, meninggal dengan tenang atau masih enggak? Kan nggak bisa, saudara. Jadi hati-hati ya, jangan
membuang sia-sia setiap waktu kairosnya Allah. Apalagi contohnya, ada waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda untuk terima mujizat pemulihan, kesembuhan, kelepasan dan kemerdekaan, tapi Anda juga buang dengan sia-sia. Dipanggil, misalnya hamba Tuhan diberikan karunia pengetahuan sehingga dia bisa tahu di tempat ini ada orang yang sedang bermasalah dengan suaminya, bahkan spesifik, tapi Anda tunda dengan berbagai perasaan, itu Anda kehilangan kairos dan tidak bisa diulang lagi. Nah, berapa banyak kita yang juga rindu, Tuhan pulihkan hidupku dengan suamiku, dengan istriku, dengan anakku. Kalau Anda berdoa sungguh-sungguh, Anda harus punya kepekaan. Ketika Tuhan kasih kairosnya, jangan ketinggalan. Di tengah-tengah kronos berjalan, di tengah waktu demi waktu Anda berjalan, Anda doakan sungguh-sungguh, kapan mertua bertobat, kapan mantu bertobat, kapan suamiku bertobat, istriku bertobat, kapan hubungan anakku dipulihkan, kapan anakku bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Di saat Anda doakan demi doakan itu, di tengah-tengah doa Anda berjalan dengan waktu, itu bisa tiba-tiba datang kairos, bisa tiba-tiba datang waktunya Tuhan dan kesempatan Tuhan untuk memulihkan Anda. Kalau Anda tidak ngerti, berarti Anda buang lagi dengan sia-sia. Terus Anda berharap Tuhan beri lagi. Itu kedaulatan Tuhan dan kita nggak tahu. Nah, saya kesaksian dikit Bapak saya. Saya punya 2 anak. Hubungan saya dengan anak saya yang putri itu baik sekali. Anak putri dekat sekali sama ayahnya. Tapi hubungan saya dengan anak saya cukup struggle yang anak pria, ya. Tidak saling benci, tapi kita nggak bisa dekat seperti saya dekat dengan anak putri saya. Nah, memang ada kesalahan-kesalahan yang dulu saya lakukan dulu waktu saya rajin pelayanan itu bisa pagi sampai malam. Jadi anak saya yang cowok ini jarang bisa bermain dengan saya, ya. Jadi mungkin dia ada pandangan-pandangan yang kurang tepat dengan saya. Tapi saya menyadari dan saya berubah karena pelayanannya nggak terlalu full gitu. Nah, saya terus doakan atas setiap kesalahan yang saya nggak sengaja membuat luka di hati anak saya yang laki-laki ini. Dan belum lama ini saya menerima kairos Tuhan yang saya suka cita banget. Tiba-tiba dia tuh beda banget. Dia bilang gini, kalau manggil saya kan dad gitu ya. Nggak tahu anak zaman sekarang ini. Dulu kita manggilnya papa, papi, ini dad ya. Oh ya, kenapa? Ngajak pergi, ngajak jalan, misalnya udah, beda itu ben. Ya kita ngomong tapi seperlunya gitu ya. Tapi kali ini nggak kayak beda, akrab gitu. Dan ketika kita mau makan itu kan itu di daerah Tebis BSD gitu ya. Kan hujan, tiba-tiba dia bawa payung. Terus dia lari, dia payungin saya, dia dipayungin gitu kan. Wih, saya sampai terharu, saya nahan tangis saya ini. Ini luar biasa, ini kairos ini. Karena nggak mungkin kalau bukan karena kairosnya Tuhan. Dan dia bilang, hati-hati deh, ini ada air, jangan sampai kena. Kok beda sekali? Saya pikir Tuhan, jangan-jangan saya terlalu banyak berharap, jangan-jangan cuma baiknya di hari itu. Tapi sampai kemarin juga masih sama. Sampai saya tanya istri saya, kamu ngomongin apa? Bukannya kamu udah sering nasihatin dan belum ada perubahan. Terus saya bilang, ya aku kalau nasihatin ya sama lah. Terus dia malah nanya saya, kamu rajin doain nggak? Oh, dulu saya doain terus, karena saya merasa memang bersalah. Saya menebus kembali waktu yang sudah saya buang sia-sia, yang harusnya saya bisa main dengan anak laki-laki saya lebih banyak, tapi saya tinggal pelayanan dengan lebih banyak dengan alasan yang waktu itu saya belum menyadari. Saya mau tebus kembali, tapi kan capek juga doain cukup lama. Jadi saya bilang, ya memang dulu konsisten, tapi kadang sudah agak putus asa, saya kadang nggak doain, saya ketawa. Di situ saya langsung oh, inilah kairos Tuhan. Tangkap segera pemulihan yang Tuhan berikan pada hidupmu. Tangkap, kerjakan bagianmu, terus berharap dan minta kepekaan. Kapan kairos Tuhan, waktu dan kesempatan pemulihan Tuhan diberikan, Anda harus terima dengan itu. Amin. Dan apalagi waktu dan kesempatan untuk Anda mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan atas hidupmu itu, Anda juga perlu kairos. Banyak orang ditanya, apa yang jadi panggilan dan kehendak Tuhan atas hidupmu? Gak bisa jawab. Tapi sekarang sudah terima pengajaran jadi mengerti. Itu juga kairos. Anda harus simpan baik-baik, jangan sampai lupa dan dikerjakan. Karena itu kehendak Allah, saudara. Kalau Anda kehilangan itu, Anda suatu hari ketemu Tuhan. Kalau ditanya begini, jawabmu apa? Suatu hari kita meninggal nih, ditanya Tuhan, sejak kamu jadi orang percaya, sudahkah engkau mengerti kehendakku atas hidupmu? Bapak saya mau jawab.
Ya kalau saya mengilustrasikan ya, misalnya kita tuh sejak jadi orang percaya nggak ngerti apapun tentang panggilan dan kehendak Tuhan. Pokoknya hidup semau kita, yang penting sudah percaya Yesus. Terus tiba-tiba dipanggil pulang, lumayan nih, nggak dapat di kota surganya, cuma dapat di pelataran di pinggiran gitu. Terus jadi tukang sapu, lumayan tukang sapunya gereja, tukang sapunya surga kan lumayan kan? Kalau ditanya gitu Anda jawab apa? Apakah Anda pura-pura sambil sibuk nyapu, Tuhan aku nggak dengar gitu, yang penting udah masuk surga? Tapi saya khawatir saudara, jangan-jangan kita termasuk kelompok orang yang sedikit yang diselamatkan itu kita nggak masuk di dalamnya. Kalau kita juga sejak jadi orang percaya nggak pernah ngerti, jangan-jangan kita bukan masuk golongan yang keempat menurut survei Barna tadi itu, bukan murid Kristus yang sejati. Kalau sampai ditanya, sudahkah engkau mengerti panggilanku atas hidupmu? Sudahkah engkau melakukan kehendakku sejak kau jadi orang percaya? Jadi kalau Anda sekarang sudah mengerti, itu karena waktunya dan karena kairos Allah. Ya, jadi Bapak Saudara, silahkan mulai dicek ya, apa ini yang Roh Kudus sudah templak di hatimu tentang momentum ilahi, tentang kesempatan ilahi dalam hidupmu yang Anda buang di dalam hidupmu. Jadi di sisa waktu yang Tuhan masih izinkan Anda untuk miliki saat ini, segera tebuslah kembali, bayarlah kembali semua waktu dan kesempatan, kronos dan kairos, dengan Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya kasih contoh ya supaya makin nyantol ya. Jika Bapak Ibu Saudara diberi tugas dalam waktu 30 hari untuk mengangkat satu karung pasir, dipindahkan dari tempat ini ke tempat sana dalam waktu 30 hari, berarti artinya kalau Anda kerjakan dengan tepat, dengan rajin, dengan segera, 30 hari dikasih waktu untuk memindahkan satu karung dari tempat sini ke tempat sana. Jumlahnya ada 30 karung pasir, artinya berarti satu hari memindahkan satu karung pasir. Itu tugas yang diberikan. Tetapi Anda membiarkan 20 hari Anda pakai untuk jalan-jalan dulu lah, refreshing dulu lah, ya, nonton YouTube dulu lah, sehingga 20 hari Anda biarkan nganggur, tugas itu tidak Anda kerjakan. Berarti Anda cuma tersisa waktu berapa? 10 hari. Nah, kalau harus memindahkan 30 karung pasir di sisa waktu 10 hari, maka kalau Anda cuma mau memindahkannya satu hari satu pasir, berarti tugas Anda tidak selesai. Anda cuma sanggup memindahkan 10 karung pasir, dan 20 karungnya gimana? Jadi arti kata exagorazo kairos itu, menebus kembali, itu adalah yang 20 hari kau buang sia-sia itu, sekarang cuma sisa 10 hari, ya dikebut dong, ya kerja keras dong, satu hari pindahkan 3 karung pasir. Itu gambaran exagorazo kairos. Nah, coba Anda mulai renungkan sejak jadi orang percaya, sejak Anda lahir baru, kan beda-beda. Ada yang lahir baru di usia 17 tahun, 25 tahun, 33 tahun, 45 tahun, 50 tahun, ada yang baru bertobat di usia 65 tahun. Anda bisa cek berapa banyak waktu yang kesempatan yang sudah Anda buang dengan sia-sia. Kalau ada orang yang lahir tahun 1974 dan di tahun 2007, yaitu di usia 33 tahun dia baru bertobat dan mengalami lahir baru. Dan sejak tahun 2007 sampai 2024, berarti 17 tahun dia nggak lakukan apa-apa. Berarti dia telah membuang dengan sia-sia waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. 17 tahun dibuang dengan sia-sia. Kalau Mazmur 90 ayat 10 itu bicara masa hidup manusia 70 tahun, maksimal 80 tahun. Nah, ini menarik, ini saya lakukan survei di googling, ada orang yang menulis seperti ini ya. Ada seorang yang mencoba mencatat dan menghitung proporsi waktu dalam perjalanan hidupnya sejak ia jadi orang percaya sampai di usia 70 tahun. Nih, saya breakdown, Anda akan sangat-sangat kaget. Ini orang ini iseng tapi menarik ini. Sejak jadi orang percaya sampai usia 70 tahun, dia gunakan untuk apa saja? Untuk tidur. Itu 23 tahun loh. Jadi dia hitung nih, kalau tidur sehari 8 jam, setelah dikali ketemunya 23 tahun waktu habis untuk tidur. Kan nggak mungkin tidur 70 tahun, berarti kan nggak hidup ya. Jadi untuk tidur 23 tahun, itu sekitar 32,9%. Untuk bekerja 16 tahun, sekitar 22%. Untuk datang beribadah, ternyata orang ini hanya setengah tahun, sekitar 0,7%. Untuk nonton 8 tahun, 11%. Untuk makan dan minum, kulineran, makan bakmi yang enak, itu
6 tahun, sekitar 8%. Untuk jalan-jalan liburan itu sekitar 6 tahun, 8,6%. Untuk refreshing dan bersantai 4,5 tahun atau sekitar 6,5%. Mengalami sakit 4 tahun, 5,7%. Dan untuk berpakaian 2 tahun atau 2,8%. Dari data yang tadi saya sampaikan itu kalau di total, dirangkum, disimpulkan, totalnya ada 93% dari waktu hidupnya sudah banyak dihabiskan untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Dan 5,7% bahkan dia jalani hidup dalam kondisi sakit. Dan hanya 0,7% dari sisa waktu hidupnya yang dia berikan kepada Tuhan. Sungguh hal ini menggambarkan kondisi orang percaya yang telah banyak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan faktanya kondisi ini banyak sekali dialami oleh jemaat Tuhan, orang-orang percaya di zaman ini. Kesempatan yang selama Anda hidup sudah terbuang dengan sia-sia. Cek, aku dulu bertobat umur berapa ya? Sejak bertobat, sudahkah aku lakukan kehendak Tuhan? Coba cek. Kalau Tuhan bilang, kamu menebusnya bukan sejak bertobat lahir baru, tapi bahkan sebelum kamu bertobat, kamu sudah cara hidupmu sia-sia itu tebus juga. Wah, berarti Bapak saya harus kayak Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus saya mulai mengerti kenapa dia bilang, aku nggak mau sia-siakan kasih karunia Allah, karena sebelumnya kan dia pembunuh, penganiaya, pembunuh jemaat Tuhan. Maka sejak terima kasih karunia Allah, dia bekerja lebih keras karena dia mau menebus dosa-dosa kesalahannya di masa lalu. Harusnya kita seperti itu, Bapak Saudara. 1 Petrus 4 ayat kedua. Inilah saatnya untuk Anda segera bertobat, terus tebus waktu yang masih ada di sisa hidupmu ini dengan melakukan kehendak Tuhan. 1 Petrus 4 ayat kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya undang kita semua bangkit berdiri, dan pemain musik bisa ada di tempatnya. Bodoh, melainkan menjadi orang yang arif dan bijaksana, yang mengerti mempergunakan sisa waktu hidupnya dengan sebaik-baiknya. Exagorazo Kairos ini berbicara tentang di sisa waktu hidupmu, segeralah pergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepadamu untuk Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara menebus kembali setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan telah beri, namun telah Anda buang dengan sia-sia. Di sisa waktu yang Tuhan masih izinkan untuk Anda miliki saat ini, segera tebuslah kembali, bayarlah kembali sebelum semuanya terlambat. Tebus kembali semua waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebab jikalau hari ini Anda diperhadapkan dengan pertanyaan ini, apakah jawabmu, Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa lama Anda menjadi orang percaya? Sudah berapa banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu yang Anda sudah kerjakan dengan sebaik-baiknya? Seberapa besar Anda memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Injil? Sudah berapa jiwa yang Anda menangkan bagi Kristus melalui kesaksian dan pemberitaan Injil yang Anda kerjakan? Coba Anda renungkan, Bapak Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini. Jikalau suatu hari Tuhan bertanya kepadamu, tahukah Bapak Ibu Saudara, sejak Anda jadi orang percaya, posisi Anda adalah orang yang berhutang dengan Injil, yang telah menebus dan menyelamatkan hidupmu. Dan ciri-ciri orang percaya yang berhutang dengan jiwa-jiwa adalah ia tidak pernah sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Allah. Ia menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk melakukan kehendak-Nya. Ia tidak pernah bersaksi dan memberitakan Injil. Ia tidak menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib yang memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Ia tidak hidup dalam cinta yang semula. Ia tidak memiliki belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Dan lebih parahnya, ia adalah seorang pemalas rohani yang tidak pernah peduli akan isi hati Tuhan dan misi Tuhan datang ke dunia ini.
Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, "Hai anakku, aku telah menebus dan menyelamatkanmu dengan kasih dan pengorbananku yang besar. Aku telah memilihmu, memanggilmu untuk pergi menjadi saksiku, untuk pergi memberitakan Injilku. Masihkah ada ketaatan dan kerinduan di hatimu? Masihkah engkau terus menunda, mengabaikan perintah amanat agungku yang seharusnya engkau kerjakan? Di manakah telah hilangnya api penginjilan di dalam hatimu? Di manakah telah padamnya roh kesaksian di dalam jiwamu? Di manakah telah memudarnya kerinduan yang besar akan jiwa-jiwa yang terhilang? Di manakah telah hilangnya kerelaan hatimu untuk pergi memberitakan Injil? Di manakah telah hilangnya cinta mula-mulamu kepadaku? Aku sangat mengasihimu dan kuberikan hidup yang baru kepadamu." Selalu ada jalan saat seakan tiada. Melulas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan